Halo, pada pembelajaran kita kali ini kita akan belajar tentang hukum kolom dan contoh soalnya. Pada video-video sebelumnya kita sudah membahas bahwa partikel subatomik itu ada tiga, yaitu proton, elektron, dan neutron. Elektron yang dapat bergerak bebas ya. Nah, pada saat ini kita akan belajar tentang listrik statis. Listrik statis adalah fenomena yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan jumlah muatan listrik, yaitu proton dan elektron dalam suatu benda. Karena elektron bisa berpindah, maka kecenderungan benda bisa kehilangan atau bertambahnya elektron itu ada. Nah, interaksi dalam kondisi normal suatu benda itu memiliki jumlah proton dan elektronnya adalah sama. Jika terdapat perlakuan dari luar, maka elektron bisa lepas sehingga benda tersebut akan kehilangan atau menambahkan jumlah muatannya, elektronnya. Jadi sehingga tidak netral lagi, maka dia bermuatan listrik ya. Nah, interaksinya bisa teramati ketika ada dua muatan ya saling berdekatan. Contohnya ketika penggaris yang belum diberikan perlakuan, dia tidak akan ada interaksi dengan potongan kertas seperti yang sudah kalian lakukan. Tapi ketika balon ini atau penggaris ini digosok-gosokkan, maka dia akan menarik dari potongan-potongan kertas atau plastik. Nah, interaksinya ada dua, yaitu tarik-menarik atau tolak-menolak. Kalau tarik-menarik, maka dua benda bermuatan listrik yang muatannya berbeda didekatkan. Kalau dia tolak-menolak, maka dua benda bermuatan listrik yang sama-sama didekatkan. Positif dengan negatif, maka dia akan tarik-menarik. Positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka dia akan tolak-menolak. Nah, interaksi antara dua muatan ini diteliti oleh fisikawan Prancis yaitu Coulomb. Dia menyelidiki gaya interaksi bisa tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda muatan listrik ya. Coulomb berpendapat bahwa gaya interaksi antar dua muatan listrik itu berbanding lurus dengan besar muatan listrik masing-masing, yaitu Q1, Q2. Muatan berarti disimbolkan oleh Q1 dan Q2. Ini muatan listrik disimbolkan oleh Q besar ya. Tetapi berbanding terbalik dengan jaraknya R. Ya, rumusnya berarti Fc sama dengan ini gaya Coulomb ya, sama dengan K. Coulomb memberikan konstantanya nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Ini nilainya tetap. Q1 kali Q2 per R kuadrat. Q1 itu adalah muatan listrik 1, Q2 adalah muatan listrik 2. Satuannya Coulomb, jaraknya adalah meter. Nah, beberapa soal akan menggunakan satuan Coulomb, biasanya pakai mikrocoulomb karena muatan itu sangat kecil ya. Jadi biasanya pakai mikrocoulomb ya. Ini awalan. Mikrocoulomb. 1 mikrocoulomb itu 1 kali 10 pangkat 6 coulomb. Jadi kalau misalnya ada 3 mikrocoulomb, maka 3 kali 10 pangkat min 6 coulomb dan seterusnya. Kalau 4 ya berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Oke. Nah, contoh soalnya seperti ini. Muatan Q1 Q2 terpisah jaraknya 3 mm, berarti ini harus dirubah ke meter ini nanti ya. Satu sama lain besarnya Q1 5 mikrocoulomb, ini harus dirubah. Dan Q2 min 4 mikrocoulomb ya. Berapa besar gaya Coulomb yang dialami kedua muatan? Ingat, positif dengan negatif dia berlainan jenis ya, maka dia akan tarik-menarik. Q1 5 mikrocoulomb, 5 dirubah menjadi 5 kali 10 pangkat min 6 ya. Coulomb mikro ini adalah 10 pangkat min 6. Q2 min 4, berarti 4 kali 10 min 6 ya. Tanda min ini, tanda plus ini adalah jenis muatannya. R nya 3 mm, harus dirubah menjadi meter. 3 kali 10 pangkat min 3 ya. 3 dibagi 1000 ya, atau 3 kali 10 pangkat 3 bawah pindah ke atas jadi min. 3 kali 10 pangkat min 3 meter. Ini caranya ya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9, ditanya adalah FC, gaya Coulombnya ya. Kita masukkan saja.
FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya dimasukkan, Q1-nya dimasukkan, ini ya. Nilainya Q2 dimasukkan 4 kali 10 pangkat min 6, R-nya 3 kali 10 pangkat min 3 pangkat 2 ya. Perhatikan di sini pangkatnya ini. Kalau misalnya ada A kuadrat dikuadratkan lagi, pangkatnya dikalikan A pangkat 2 kali 2. Contoh ini juga sama. 3 kali 10 min 3 dikuadratkan. 3 kan ini pangkat 1 sebenarnya. Maka 3, 2 kali 1, 2. 10 min 3 kali 2 sama dengan 3 pangkat 2, 9. 10 pangkat min 6. Ini hasil yang ini. Ya. 9 positif ya, ini bukan di jumlah ya, ini perkalian. Ya, ini menyatakan muatannya. Ya, nanti kalian jangan salah hitung ya. Dikali ini muatan. Berarti 9 dikali 5 dikali min 4. Ya, hasilnya min 20. 10-nya dikalikan. Kalau dia dikalikan maka pangkatnya dijumlah. Ya, 9 dikurang 6 dikurang 6 ya. Ini 9 bisa dicoret dengan ini ya. Ini coret tinggal 5 kali 4 20 ya. 10 min pindah ke atas, jadi ini kan coret sama coret ya. Tinggal 9 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 6. 5 kali 4 min 20 kali 10 pangkat min 3 ya. Ini pangkatnya ditambah. Ini hasilnya gini. 10 9 min 6. Hasilnya 10 pangkat 3. Min 20.000. 10 pangkat 3 kan 1000. 20 kali 1000 20.000. Min ini menyatakan bahwa dia hasil dari interaksi antara dua muatan yang berbeda, positif dengan negatif, maka dia tarik menarik. Berarti 220.000 tarik menarik ya gayanya. Kalau dia nilainya positif berarti dia tolak menolak begitu. Oke, untuk lebih jelasnya silahkan, ini ada latihan. Silahkan kalian kerjakan dan dikumpulkan boleh melalui Google Classroom. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.